Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayus Karmirah, NIM 1900001092 dari kelas Ilmu Dakwah B, program studi bimbingan dan konseling. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan kesehatannya lah kita masih bisa belajar pada hari ini. Selawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit ceramah mengenai ikhlas. Menurut bahasa, ikhlas adalah murni, artinya tidak tercampur dari segala sesuatu apapun itu. Kemudian menurut istilah, ikhlas adalah niat mengharapkan ridho Allah dan tanpa menyekutukannya dengan orang lain. Kemudian sebagai seorang muslim sejati, ikhlas bermakna ketika kita mengarahkan segala perbuatan, perkataan, dan jihadnya hanya untuk mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kebaikannya dan mengharapkan pahalanya, tanpa melihat pada kekayaan dunia, kedudukan, kemunduran, ataupun kemajuan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa hakikat ikhlas itu adalah kemurnian dari hal-hal yang mengotorinya. Kemudian sifat ikhlas ini berkaitan erat dengan niat. Contohnya nih, ketika kita beribadah, kita hanya berniat beribadah hanya karena Allah, maka di dalam hati kita timbullah rasa ikhlas. Kemudian jika kita beribadah niatnya hanya ingin mendapatkan pujian atau dianggap soleh atau soleha, maka tidak akan timbulnya rasa ikhlas di dalam hati. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yaitu padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikianlah itulah agama yang lurus. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa semua manusia itu celaka kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu itu celaka kecuali yang mengamalkannya, dan semua orang yang berilmu dan mengamalkannya celaka kecuali orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas akan selalu dibayangi oleh bahaya yang besar. Nah, dari ungkapan tersebut bahwa ilmu dan amalan akan sia-sia saja jika di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Nah, kemudian ciri-ciri orang ikhlas yaitu yang pertama, terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, itu senantiasa beramal di jalan Allah, baik ia lagi sendiri maupun bersama orang lain, baik dalam keadaan dipuji maupun dicela. Kemudian selalu menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yaitu ada macam-macam ikhlas. Yang pertama yaitu ikhlas mubtadi, yaitu orang yang beramal karena Allah tetapi di dalam hatinya terbesit pada keinginan dunia. Ibadah yang dilakukannya hanya untuk menghilangkan kebingungan dan kesulitan. Nah, ciri orang yang mubtadi ini bisa dilihat dari cara seseorang itu dalam beribadah. Kemudian itu ada ikhlas abid, yaitu orang yang beramal karena Allah dan hatinya bersih dari riya serta keinginan pada dunia. Ibadah dilakukan hanya karena Allah dan demi meraih kebahagiaan akhirat, menggapai surga, dan meyakini bahwa amalan yang dilakukannya dapat menyelamatkan ia dari siksa api neraka. Kemudian yang ketiga yaitu ada ikhlas muhib, yaitu orang yang beribadah hanya karena Allah, bukan ingin surga ataupun takut neraka. Semua yang dilakukan karena berbakti dan memenuhi perintah dan mengagungkannya. Kemudian yang terakhir ada ikhlas arif, yaitu orang yang dalam ibadahnya memiliki perasaan bahwa ia digerakkan oleh Allah. Nah, ia merasa bahwa dalam beribadah itu bukanlah dirinya, melainkan ia digerakkan oleh Allah.
karena memiliki keyakinan bahwa tidak memiliki daya dan upaya melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Semuanya berjalan atas kehendak Allah. Ikhlas ini memiliki berbagai manfaat. Nah, yang pertama yaitu membuat hidup menjadi lebih tenang dan tentram. Yang kedua yaitu membuat kita dekat dengan pertolongan Allah. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah. Yang keempat yaitu Allah akan memberikan jalan sehingga kita tidak tersesat di jalan yang salah. Yang selanjutnya itu mudah memaafkan orang lain, dan yang terakhir yaitu diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat diterima dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.